Ada semua. Nah. Masih semangat kan semuanya? Yakin masih semangat? Yakin. Coba untuk mengetes kesemangatan kalian, silakan berdiri semua. Kita akan melakukan sedikit ya. Jangan semangat. Lagi-laginya bisa jadi satu di sana. Lagi. Kita mulai 1, 2, 3. Mari berjalan-jalan, buat lingkar-lingkaran, lingkaran angka-angka, lingkaran angka 7.
kekuasaannya legislasi. Abu Bakar tetap melakukan musyawarah seperti pada zaman Rasul dan menyelesaikan suatu masalah. Langkah politik yang ditempuh Abu Bakar sangat efektif dan sukses membawa dampak yang positif. Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar Asyidid berhasil melakukan perluasan membagi kemudian ilmu bahasa dan Nah, tadi kan anak-anak ibu semua udah lihat tuh videonya. Nah, untuk lebih mendalam lagi, ibu minta lebih dahulu bagi penyajian kelompok ya. Coba bagi langsung duduk bentuk lingkaran. Sudah membentuk kelompok semuanya. Nah, di sini ibu ada teks bacaan yang mana itu satu terpokok. Jadi silakan Anda baca, Anda pahami dengan sesama teks bacaan yang ibu bagikan ini ya. Tuh. Silakan dibaca dan dipahami dengan seksama ya. Nah, tadi udah dibaca dan dipahami kan? Sudah. Jadi siapa yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Kepada ini, Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang adil, bijaksana yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW, menjalankan pemerintahan berdasarkan ajaran Islam, serta menjadi teladan dalam kepemimpinan dan kehidupan. Ya betul. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah para pemimpin yang adil, amanah, jujur, bijaksana, sebagai pengganti Nabi setelah Nabi Muhammad. Selanjutnya, siapa yang tahu siapa saja itu Khulafaur Rasyidin? Bu. Kepada Limpa, Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. ya betul. Jadi Khulafaur Rasyidin itu ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi tadi kan sudah diketahui pemimpin itu adalah pemimpin yang adil, jujur, dan amanah. Jadi
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Gelarnya yaitu As-Siddiq. As-Siddiq ini artinya yang membenarkan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini lahir sekitar tahun 573 Masehi di Mekah dan wafat pada tahun 634 Masehi di Madinah. Adapun substansi dan strategi dakwahnya, yang pertama ada peristiwa Ridha, kodifikasi Al-Quran dan penguasaan wilayah. Nah, pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai Khalifah yaitu
Kalian Udah siap semuanya? Nah, jadi silakan dari kelompok 1 sampai kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 3, persilahkan. Kelompok 3. Boleh 1 orang atau 2 orang? Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kami, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab pada tahun 23 Hijriah. Dipilih melalui musyawarah dengan 6 orang sahabat ditunjuk oleh Umar, dan melakukan pembukuan Al-Quran. Muncul perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah Islam untuk mencegah perpecahan. Utsman membentuk tim penilaian yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit untuk menyusun wasaf standar, kemudian disalin dan dikirim ke berbagai wilayah.
Yang selanjutnya yaitu Utsman melakukan perluasan wilayah. Utsman melanjutkan ekspansi Islam ke berbagai wilayah. Kekuasaan Islam meluas hingga Afrika Utara, Armenia, Azerbaijan, dan sebagian wilayah Oseania. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3. Berikan aplaus kepada kelompok 3. Selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari beta konsep yang kami buat. Di mana Khalifah Umar bin Khattab setelah kelahiran Rasulullah SAW. Yang melengkap bahwa Umar bin Khattab ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Ali bin Ka'ab bin Luwai. Selanjutnya itu pengangkatan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat setelah Umar bin Khattab menjadi sakit. Di mana di sini para sahabat bermusyawarah bahwa tidak ada seorang pun sahabat yang bisa untuk bersedia dipilih, dan akhirnya mereka mengembalikan sepenuhnya kepada Umar bin Khattab. Dan setelah itu mereka sepakat bahwa Umar bin Khattab yang berhak untuk terpilih menjadi khalifah kedua. Baik, selanjutnya yaitu strategi kepemimpinan dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu dia mengatur administrasi negara, yang mana dia ini mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi, diantaranya yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan juga Mesir. Kemudian strateginya yang kedua yaitu membentuk departemen, yang mana departemen ini berguna untuk menyokong roda dalam pemerintahan. Nah, di sini dia menetapkan mengenai pembayaran pajak, gaji, kemudian dia memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan juga yudikatif. Dan juga di sini dia mendirikan Baitul Mal. Strategi yang ketiga yaitu mengeluarkan undang-undang, yang mana undang-undang di sini yaitu mengatur tentang ketertiban pasar, tentang kebersihan jalan di pasar, dan juga mengatur tentang jual beli. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Selanjutnya kepada kelompok 4 dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 4 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada Dr. Raffi Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir pada hari Jumat 13 Rajab 600 Masehi di Mekah, dan segi keilmuan beliau termasuk ulama dan hakim di kalangan sahabat. Beliau mendapatkan gelar Babul Ilmi, yaitu pintunya ilmu setelah Rasulullah. Lalu setelah Rasulullah wafat, beliau menjadi tempat sahabat meminta pendapat. Yang kedua yaitu terjadi pengangkatan Ali. Ali diangkat menjadi khalifah tanggal 24 Juni 696 Masehi di Masjid Nabawi. Pada masa pemerintahannya penuh dengan gejolak yang dipicu oleh konflik internal. Selanjutnya ada substansi. Yang pertama yaitu memecat
khalifahnya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Gambar yang pertama itu adalah peristiwa Riddah. Nah, peristiwa Riddah ini yaitu perang melawan kemurtadan. Maksudnya di sini yaitu ketika Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia, maka banyak orang yang murtad, ada juga orang yang beriman tapi dia tidak mau menunaikan zakat dan tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya adalah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terjadi perang Yamamah di mana banyak penghafal Al-Quran gugur. Nah, yaitu ketika Nabi Muhammad itu sudah meninggal dunia, makanya penghafal Al-Quran itu banyak yang gugur, yang dibunuh. Makanya Umar bin Khattab mengusulkan Abu Bakar untuk ikut melakukan kualifikasi Al-Quran. Selanjutnya penyebaran wilayah, itu setelah menyelesaikan perang dalam negeri, Abu Bakar As-Siddiq ini melanjutkan cita-cita Nabi Muhammad SAW untuk memperluas wilayah Islam. Selanjutnya adalah pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad ini meninggal dunia, maka dicarilah pemimpin yang baru. Maka masyarakat Mekah itu bermusyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah. Maka terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Dari kelompok 1. Assalamualaikum. Nah, dari kelompok 1 sampai kelompok 4, punya siapa yang paling bagus? Sekarang silakan maju perwakilan 2 orang per kelompok, yang satunya membawa hasil karyanya, yang satu lagi berdiri sebelahnya. Di sini ada 2 hadiah. Yang mendapat hadiah warna hijau berarti dia pemenangnya. Yang mendapat hadiah warna pink berarti dia kalah. Buat yang enggak megang karya silakan tangan ke belakang. Untuk menerima hadiah ini. Enggak ada yang bayar. Udah siap? Dalam hitungan 3, silakan angkat hadiah yang didapatkan masing-masing kelompok. 1, 2, 3. Angkat hadiahnya. Kemarinnya mati. Bisa tidak?
dari gimana dari kepemimpinannya, sikapnya dan lain sebagainya. Nah kemudian dari materi kita hari ini adalah yang bisa menyimpulkan satu orang. Dan pada akhirnya kita menyimpulkan materi kita hari ini. Terima kasih Bapak Irfan. Saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang khulafah Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Rasyidin itu adalah Abu Bakar, yang mana beliau lahir 2 tahun setelah tahun gajah yang bertepatan dengan kelahiran Rasulullah SAW. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah, diberi julukan Abu Bakar atau nama unta yang masih muda. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar bin Abu Quhafa bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fir. Yang kedua yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tatkala tersiar kabar tentang meninggalnya Rasulullah, kaum muslimin diliputi kebimbangan tentang siapa pengganti pemimpin mereka. Banyak di antara mereka yang tidak mempercayai berita tersebut dan menganggap bahwa Rasulullah belum meninggal. Yang ketiga yaitu ada substansi dan strategi dakwah Abu Bakar. Yang pertama ada peristiwa riddah, yaitu meninggalnya Rasulullah SAW banyak menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kaum murtad. Mereka menyatakan keluar dari Islam. Ada juga yang masih beriman dan menjalankan sholat tetapi tidak mau menunaikan zakat. Pada masa pemerintahan Abu Bakar hampir sama dengan pada masa Rasulullah, bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang berpusat pada di tangan khalifah. Yang B yaitu ada Khalifah Umar bin Khattab. Beliau lahir 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Sebelum masuk Islam, Umar sudah terbiasa menyelesaikan berbagai sengketa di kalangan bangsa Arab. Yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan. Beliau lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Ada juga pendapat mengatakan beliau lahir di Taif. Usai Utsman 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Pada masa jahiliyah, Utsman bin Affan termasuk manusia terkemuka di kabilahnya. Yang keempat ada Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Mekah. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, terima kasih ya pada akhirnya sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, dari kesimpulannya tadi ada berapa khalifah kita pada kita tadi ini? Yang pertama apa? Abu Bakar, Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini apa strategi dakwah yang dilakukannya? Ya. Strategi yang dakwah yang dilakukan yaitu pada masa itu banyaknya penghafal Al-Quran yang terbunuh, maka Umar bin Khattab mengusulkan Abu Bakar untuk Al-Khulafah. Ya, betul. Nah, yang di Umar bin Khattab apa strategi dakwahnya? Yang pertama, melakukan administrasi negara. Yang kedua, mengorganisasi dengan mudah. Yang ketiga, membentuk departemen. Ya, betul. Kemudian yang dari Utsman bin Affan apa strategi dakwahnya? Yang kedua, strategi saya membuka Al-Quran dan membaca pemerintah. Ya, kemudian yang terakhir dari Ali apa strategi dakwahnya? Yang ketiga, mengambil yang kedua, Ya. Nah, dari pelajaran kita hari ini mungkin untuk lebih mengingat semuanya kita mau nggak nyanyi? Kita nyanyi bersama-sama ya. ya Kak.
bermanfaat dan Terima kasih.